Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojo Beti. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Entah mengapa seketika perhatianku hanya tertuju pada pohon itu. Sepertinya ada daya tariknya tersendiri. Lalu tiba-tiba Bang Ewo menegurku. "Jangan dicaliak, Pana. Jangan terlalu dilihat kali." Aku pun yang agak melamun karena memperhatikan pohon tersebut, terkejut dengan teguran Bang Ewo. Setelah puas kami melihat-lihat ruangan tersebut, kami pun menuju ke dalam lalu menutup pintu-pintu tersebut, namun tidak kami kunci kembali. Aku yang masih penasaran dengan pohon itu, aku pun bertanya kepada Bang Ewo. "Bang, pohon atu yang di situ tadi tuh, Bang, pohon apa yang ada di situ tadi?" Bang Ewo hanya diam dan tidak menghiraukan tanyaku, seolah dia tidak ingin membahasnya. Yang membuatku penasaran dari pohon itu adalah daya tariknya yang membuatku seolah-olah ingin melihat pohon itu terus. Memang yang aku rasakan ketika aku melihat pohon tersebut adalah rasa hampa sekaligus menaikkan bulu-bulu kuduku satu persatu. Seperti sumber dari rasa hampa yang ada di rumah ini berasal dari pohon tersebut. Paling tidak itulah pikirku setiap kali aku memikirkan mengenai pohon tersebut. Dan lagi, yang membuatku tambah penasaran adalah mengapa pohon yang sudah ditebang itu dipagari oleh kawat yang tinggi-tinggi. Seperti sedang menyegel sesuatu. Tapi apa? Entah mengapa beberapa hari setelah kami memasuki ruangan itu, aku hanya terpikir akan pohon itu. Dan lagi, setelah pintu-pintu itu terbuka dari kuncinya, aku merasakan ada yang tidak beres terjadi di rumah ini. Terlebih lagi ketika Bang Ewo sudah tidak lagi berada di rumah ini. Keesokan harinya Bang Ewo pun pamit untuk pulang ke rumahnya yang berada di pinggiran kota. Tidak jauh dari rumah lama kami, dan aku pun kembali kepada aktivitasku biasanya, yaitu sekolah, pulang. Namun, pada kali ini aku sangat mengurangi jatahku untuk bermain di halaman belakang sejak kejadian waktu itu. Rasanya rumah ini sungguh terasa asing bagiku sekarang. Atau karena aku saja yang terlalu paranoid ya. Memang aku bisa dikatakan sebagai anak yang paling penakut di keluarga ini. Nonton film horor saja bisa tidak tidur semalaman. Jadi aku lebih menyibukkan diriku untuk bermain game PlayStation pada waktu itu. Ketika aku bermain game PlayStation ini, memang pikiranku akan hal-hal yang membuatku takut sedikit terlupakan. Namun, itu hanya bersifat sementara. Karena ketika malam telah tiba, semua pikiran-pikiran liarku mengenai ruangan yang terkunci itu kembali meluap. Gelisah tak tentu arah. Mencoba untuk tidur pun aku tidak bisa, karena pikiranku yang selalu mengingat akan hal-hal yang menakutkan mengenai ruangan yang terkunci itu. Aku mencoba untuk menenangkan pikiranku pada saat itu, dari menghitung domba dari 1 sampai 100, hingga memikirkan kejadian-kejadian lucu yang ada di sekolah hari ini. Namun semuanya nihil dan tidak berdampak sedikit pun kepadaku. Padahal mulutku sudah penuh dengan nguapan yang menyuruhku untuk tidur terlelap. Alhasil, aku pun hanya bisa melihat jam yang terus berputar dengan pelannya sambil memikirkan hal-hal yang menakutkan itu. Tidak terasa jarum jam sudah menunjukkan angka ke-11. Orang tua dan adikku pun terlihat sudah tidur terlelap. Badanku tak nyaman, pikiranku pun sangat gelisah pada saat itu. Lantas, aku ubah posisi tidurku yang semula terlentang menjadi tengkurap.
berharap dengan aku mengubah posisi tidurku itu akan lebih membuat badanku terasa lelah. Tapi ternyata pilihanku itu salah besar. Bukannya lelah yang aku dapatkan, melainkan pengalaman spiritual yang aku rasakan ketika itu. Duk, 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 duk. Aku mendengarkan suara langkah-langkah kaki yang berlari-lari kecil di balik pintu kamarku itu. Oh, mungkin itu omku baru pulang, pikirku dalam hati. Awalnya aku mengabaikannya saja, namun setelah beberapa menit kemudian, langkah-langkah kaki itu pun kembali kudengar. Pada kali kedua ini, aku masih mencoba untuk berpositif thinking. Mungkin omku lapar, hingga aku mendengar suara tersebut untuk yang ketiga kalinya. Dan lagi-lagi aku masih berpikir yang positif. Cepat juga omku makannya ya. Selang beberapa menit setelah itu, terdengar lagi untuk yang keempat kalinya. Dan kali ini aku benar-benar takut, sekaligus penasaran. Masa iya omku malam-malam mondar-mandir? Emang dia mau ngapain? Pikirku sembari mengecek keadaan di balik pintu kamarku itu lewat ventilasi yang berada di pintu itu. Ya, di pintu kamarku terdapat ventilasi kecil yang letaknya di bagian bawah dari pintu tersebut. Jadi aku bisa mengecek keadaan dari balik pintu itu lewat celah-celah kecilnya tersebut. Duk, 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 duk. Yang benar saja. Yang aku lihat malam ini bukan main adanya. Antara percaya dan tidak percaya, seketika badanku waktu itu langsung gemetar. Mulutku tiba-tiba membisu. Bulu kuduku perlahan-lahan berdiri, namun mataku tak bisa memicing sedikit pun. Pandanganku seketika terfokus pada bayangan-bayangan kaki yang berukuran mungil yang berlari-lari ke arah dapur, lalu balik lagi ke arah ke ruang tamu. Sontak aku pun langsung menutup kepalaku dengan bantal dalam-dalam dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun dari mulutku. Tidak lagi aku bisa berpikir panjang saat itu. Yang bisa kulakukan hanyalah memejamkan mata hingga pada akhirnya aku pun terlelap. Dan aku berharap keesokan harinya aku bisa menceritakan kejadian semalam kepada orang tuaku. Namun anehnya pada keesokan harinya itu sekilas aku terlupa dengan kejadian semalam. Hingga aku pun tidak ingat untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Tapi kejadian itu kembali teringat ketika malam hari tiba di saat aku ingin tidur. Entahlah, aku pun tidak mengerti apa yang membuatku lupa untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Atau jangan-jangan mereka sedang mempermainkan pikiranku. Untuk apa? Apakah mereka takut dianggap ada oleh manusia? Atau apakah mereka ingin dianggap tidak ada oleh manusia? Sungguh, pikiranku pada saat itu benar-benar tidak karuan lagi. 2 hari telah berlalu sejak malam pertama mereka menampakkannya kepadaku. Di malam kedua kemarin, mereka juga masih tetap menampakkan kehadirannya kepadaku. Pada jam yang sama, tempat yang sama, dengan langkah-langkah kaki yang juga sama. Entah apa maksud mereka melakukan hal itu. Apakah mereka hanya ingin menakut-nakutiku? Atau apakah mereka ingin mengajakku bermain? Tapi seharusnya mereka paham bahwa aku terlalu takut untuk bermain bersama mereka. Di hari ketiga ini aku benar-benar bertekad untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Apa yang aku lihat pada 2 malam kemarin. Tapi nyatanya tekadku hilang bersama dengan ingatanku. Sesaat, aku melupakan lagi apa yang harus aku sampaikan kepada orang tuaku itu. Namun aku menyadarinya sekarang. Sepertinya aku tidak lupa dengan apa yang ingin aku sampaikan kepada orang tuaku saat itu.
Hanya saja, aku merasa berat untuk menceritakan hal-hal tersebut kepada mereka. Mungkin kalian pun pernah mengalami atau berada di posisi yang sama. Aku pun sulit menjelaskannya mengapa, tapi aku yakin kalian yang pernah berada pada posisiku ini pasti mengerti apa yang kumaksud. Malam pun telah tiba. Aku sudah bersiap-siap dengan mentalku untuk menghadapi suara-suara aneh yang mereka buat. Detik demi detik, menit demi menit, setia aku melihat jarum jam yang berputar dengan lambatnya. Dan tidak terasa jarum jam pun telah menunjukkan pada angka 11. Senantiasa aku tunggu kode-kodean dari mereka. Tapi anehnya, sudah lewat 5 menit. Suara-suara mereka pun masih belum terdengar. Aku tunggu lagi dengan mental yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Sembari mengubah posisi tidurku menjadi tengkurap dan sesekali melihat ke arah ventilasi pintu tersebut. Tapi 15 menit setelahnya, lalu 30 menit setelahnya, hasilnya nihil. Mereka pada malam ini tidak menampakkan dirinya seperti pada malam-malam sebelumnya. Ada apa? Apakah mereka sudah pergi dari rumah ini? Atau apakah mereka sudah puas untuk menakut-nakutiku sebelumnya? Setidaknya aku pun menunggu mereka hingga aku terlelap dengan tidur tengkurapku. Malam ini sepertinya tidurku sangat nyenyak sekali. Keesokan harinya, hari keempat setelah penampakan pertama, aku pun melanjutkan aktivitasku seperti biasanya sebagai anak pelajar yang dari pagi sampai sore aktivitasku untuk pergi menimba ilmu ke sekolah. Dan dari sore hingga malam aku pergunakan untuk bermain game atau membuat PR sekolahku jika ada. Pikiranku mengenai kejadian-kejadian sebelumnya mulai memudar. Pada saat itu jam menunjukkan angka 10. Aku pun berbaring di tempat tidurku. Sekilas, aku melihat ke arah tempat tidur adikku yang tidak jauh dari tempat tidurku. Oh, masih belum tidur ya? Gumamku sembari aku melihat adikku sedang berbincang-bincang dengan orang tuaku. Aku pun sudah tidak lagi menghiraukan kejadian-kejadian kemarin itu. Hingga aku pun lengah karenanya. Ketika orang tuaku sudah terlelap tidur dan ketika adikku masih bersiap-siap untuk tidur, duk 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 duk. Seketika itu pun aku keringat dingin karena mendengarkan suara-suara aneh yang tidak ingin kudengar lagi. Aku pikir mereka telah benar-benar pergi. Lalu aku pun melihat angka jarum jam yang telah menunjukkan angka 11. Dia membisu dengan bulu kuduku yang berdiri. Aku pun langsung mengambil posisi tidur tengkurap sembari melihat ke arah ventilasi pintu itu. Lantas adikku ketika itu melihatku dan berkata, "Bang, lagi ngapain?" Aku pun langsung menyuruh adikku untuk diam dengan kodean tanganku kepadanya. Karena penasaran, adikku menghampiriku dan melihatku sedang memperhatikan ke arah ventilasi pintu kamar itu. "Ngapain bang lihat-lihat ke sana?" tanya adikku. Aku pun langsung menarik tangannya dan menyuruhnya untuk melihat ke arah ventilasi pintu tersebut. Dan kami pun pada saat itu sama-sama memperhatikan bayangan-bayangan anak kecil yang sedang berlari-lari itu. Aku pikir ini hanyalah imajinasiku saja. Tapi ternyata bukan. Adikku juga melihat dan mendengar sama dengan apa yang aku lihat dan aku dengar. Pada saat itu, diam dan melihat yang hanya bisa kami lakukan. Tidak lama setelah penampakan bayangan-bayangan itu berhenti, kami pun dibuat kejut dan langsung memendam kepala kami dengan bantal dalam-dalam. Hingga kami tidak mendengar apa yang kami dengar pada malam itu.
Ini benar-benar sudah jauh lebih dari menyeramkan. Bayangkan saja, setelah suara langkah-langkah dan bayangan kaki itu berhenti, kami langsung dikejutkan kembali dengan suara orang yang sedang memasak di dapur. Gesekan antara wajan dan spatula jelas terdengar dari kedua telinga kami. Malam ini benar-benar malam yang buruk yang pernah kami alami. Namun, untungnya kami terselamatkan oleh kantuk yang membuat kami terlelap di saat kami memendamkan kepala dengan dalam. Fix. Besok aku akan menceritakan kepada orang tuaku mengenai apa yang aku dan adikku alami malam ini. Hari kelima setelah penampakan pertama, hari ini aku bertekad untuk menceritakan kejadian semalam kepada orang tuaku. Namun, tekadku terpaksa harus aku buang jauh-jauh ketika aku mendengarkan sebuah cerita dari anak kelasku ketika mereka bercerita mengenai hantu. Ketika aku sedang istirahat di kelas, aku melihat segerombolan anak kelas itu mulai membuat geng mereka sendiri dan mulai percakapan mereka seperti biasanya. Mereka memang sudah biasa membuat geng untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting itu, seperti menggosipkan guru-guru tertentu, membicarakan gadis yang mereka suka, atau sekedar membicarakan apa yang mereka tonton semalam. Aku yang memang terkenal sebagai anak yang pendiam, tidak terlalu menghiraukan mereka. Aku duduk di pojokan belakang sembari memainkan kertas lipat yang aku buat secara acak dan terkadang aku juga mencuri-curi apa yang mereka bicarakan. Ya, itu pun jika ada hal yang membuatku tertarik. Oi, kapatang aden Jo si Albert, kan pain ke rumah si Fajar. Wak samo-samo tahu sekan jalan ke rumah Fajar tuh, baa jalannya. Hei, kemarin aku sama si Albert kan pergi main ke rumah si Fajar. Sama-sama tahu aja lah, kita kan kondisi jalan ke rumah Fajar tuh gimana. Jelas Halil dalam membuka pembicaraan hari ini. Iyo, sama seisi jalan ke rumah nyomah. Emang nyo. Alun lo dipelokkan jalan lo nyai. Iya, semak belukar aja isi jalannya ke rumahnya kan? Emang kenapa? Belum juga ya diperbaiki jalanannya. Tanya Diki. Memang kondisi jalan untuk rumah Fajar ini sangat menyeramkan menurutku. Untuk ke rumahnya saja, kita harus menempuh semak belukar yang cukup tinggi yang berada di sisi kiri kanan sepanjang jalan. Kalau siang hari sih memang mungkin masih tampak biasa saja. Tapi kalau sudah malam hari, lain lagi ceritanya. Jadi waktu Denjo Albernio pulang dari rumah Fajar nak, dan nampak hantu sedang tagak dekat sama-sama tuh. Jadi ketika aku dan Albert mau pulang dari rumah Fajar kan, aku melihat hantu sedang berdiri dekat semak-semak itu. Jelas Halil dengan wajah seriusnya. Lalu Albert pun yang pada saat itu juga ikut nimbrung mengenai pembicaraan mereka juga membenarkan apa yang dikatakan Halil. Iya mah, dek ngeri banah. Putih ya saudarlah pakaiannya kayak kuntilanak. Iya, ngeri banget. Putih semua pakaiannya kayak kuntilanak, sambung Albert. Lalu Ipong pun membantah apa yang dikatakan Halil dan Albert itu, seakan tak percaya apa yang mereka katakan. Salah cali amang, lain dak ama-ama berpakaian putih, lo tak calia joang. Salah lihat kali kamu, jangan-jangan ibu-ibu yang berpakaian putih yang kamu lihat. Albert pun lalu membantah apa yang dikatakan Ipong. Hah, ado ama-ama tapi jalan dekat sama-sama pulau malam-malam. Yo gilo berarti ama-ama tuh mah. Nyo jale tagak di situ sambil mencari Denjo si Khalil. Hah? Mana ada ibu-ibu tebi jalan dekat sama-sama pula malam-malam. Gila ibu-ibu tuh berarti. Jelas dia berdiri di situ sambil melihat ke arahku dan si Khalil.
Perdebatan demi perdebatan terus mereka lontarkan. Seperti tidak ada yang mau kalah di antara mereka bertiga. Ada yang percaya mengenai cerita Albert dan si Khalil itu, ada pula yang menyangkalnya. Lalu, di sela-sela perdebatan mereka, ada satu orang yang bertanya kepada Khalil dan si Albert dengan penasarannya. Abis itu layang cari toan ke orang tua kalian? Terus abis itu ada diceritakan nggak ke orang tua kalian? Lalu Khalil pun menjawab pertanyaan dari seorang anak kelas tersebut. Seakan dia sudah berpengalaman dalam masalah perhantuan ini. Oh ndak boleh dicari toan ke orang lain do. Cukui awak-awak saya yang tahu kalau seandainya awak yang ngalami hal itu. Oh enggak boleh ceritain ke orang lain. Cukup kita sendiri saja yang tahu kalau seandainya kita yang mengalami kejadian itu. Telingaku pun langsung berdiri ketika mendengar ucapan Khalil. Lalu aku berhenti memainkan lipatan kertas dan mencoba untuk fokus mendengarkan apa yang Khalil bicarakan. Soalnya kata kakekku dulu, kalau ada hantu yang gangguin kalian tidak boleh mengatakannya kepada orang lain. Karena kalau kalian ceritakan kepada orang lain, hantu itu bisa terus gangguin kalian, bahkan bisa mencelakakan kalian dan orang yang mendengar cerita itu. Begitulah kira-kira apa yang Khalil sampaikan pada waktu itu. Jadi, memang benar seperti dugaanku kemarin, bahwa hantu itu sepertinya memang tidak ingin terlihat ada di mata manusia dan mereka hanya ingin menampakkan wujudnya pada manusia-manusia tertentu saja. Setelah aku mendengar ucapan Khalil itu, aku langsung mengurungkan niatku untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Ya, aku pun tidak ingin orang lain celaka karena ceritaku ini. Teng, teng, teng. Lonceng untuk pulang telah berbunyi. Aku pun bergegas untuk pulang ke rumah dengan harapan hantu-hantu itu tidak menggangguku lagi. Tapi sepertinya harapanku itu hanya sia-sia saja. Hantu itu masih saja terus menggangguku hampir setiap malam dengan jam yang sama. Suara langkah kaki mereka, bayangan kaki mereka, dan suara-suara aneh yang terdengar dari dapur terus saja menghampiri setiap malam-malamku. Ketakutan dan sikap was-was selalu menyelimuti malam-malamku ini. Sungguh tidak tenang rasanya berada di sini. Hingga keesokan harinya aku pun bertanya kepada Khalil secara pribadi di kelas ketika sedang beristirahat. Lil, ada waktu nggak? Tanyaku sembari menghimbaunya untuk duduk di pojokan belakang. Kenapa, Val? Tumben manggil? Lalu aku pun langsung to the point kepada Khalil dengan menceritakan semua yang apa aku alami selama ini, selama aku tinggal di rumah dinas itu. Wah, beratnya masalah nih, Val. Tapi sebenarnya ini bukan salah kamu sih, tapi salah sepupu kamu itu, ucap Khalil sambil mengerutkan keningnya. Lalu bagaimana solusinya, Lil? Tanyaku dengan harapan Khalil dapat menemukan solusi dari permasalahanku ini. Khalil merupakan teman kelasku yang cukup aneh menurutku. Karena pada suatu waktu, secara tidak sengaja aku pernah melihat dia sedang berbicara sendiri, namun walau begitu dia cukup baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun sayangnya dia sering absen dalam pelajaran sekolah karena penyakit yang dideritanya. Dia memiliki penyakit yang membuat daya tahan tubuhnya menjadi lemah. Jadi terkadang penyakit sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Mau nggak mau, kamu harus cari tahu sumbernya ada di mana, Val. Jelasnya lagi. Hah? Sumber? Sumber apa? Sumber air sudah dekat. Aku pun sedikit melontarkan lelucon kepadanya, karena aku tidak ingin suasana terlalu tegang, apalagi dalam memecahkan masalahku ini. Aku tidak ingin dia sampai kepikiran karena bisa-bisa tubuhnya menjadi drop lagi kan. Bisa-bisanya kamu bercanda dengan kejadian yang udah seperti ini, Val. Jadi gini, Val,
Sebenarnya sifat-sifat hantu sama manusia itu nggak jauh beda. Manusia kalau kita diemin, dia bakal diem kan? Tapi sebaliknya kalau manusia kita ganggu, dia pasti bakal balik gangguin kita. Apalagi kalau manusianya temperamen. Bisa-bisa ngajak berantem kita kan? Jelas sekali loh. Aku pun menganggukkan kepalaku. Nah sekarang, posisinya hantu itu tingkat emosinya lebih tinggi dari manusia, Val. Emang sih, secara nggak langsung bukan manusia yang gangguin mereka, melainkan abang sepupu kamu yang mancing mereka. Tapi kenapa dampaknya ke kamu ya? Karena kamu juga ada di tempat itu pada waktu itu. Apalagi sampai-sampai kamu melihat cukup lama pohon itu kan? Aku pun membantah ucapan Khalil itu. Gak adil lah, Lil. Aku walau ada di tempat itu tapi kan gak ikut-ikutan loh. Khalil pun menjelaskannya kembali dengan sabarnya. Iya, aku tahu Val kamu gak ikut-ikutan. Tapi posisinya kamu ada di sana. Sama halnya dengan guru. Kalau mereka liatin kamu nongkrong sama orang-orang yang merokok, pasti kamu juga bakal kena kan walaupun kamu gak ngerokok. Iya enggak? Aku pun cukup paham apa yang Khalil jelaskan kepadaku. Tapi kenapa ya Lil? Ketika sepupu Khalil di rumah itu mereka tidak menampakkan dirinya. Tapi kenapa ya ketika sepupuku ada di rumah itu mereka tidak menampakkan dirinya ya Lil? Tapi anehnya, tepat sehari setelah sepupuku pergi mereka langsung muncul. Itu kan gak adil. Lalu Khalil pun kembali menjelaskannya kepadaku. Kata kakekku dulu, hantu itu juga milih-milih untuk menampakkan dirinya kepada orang. Jadi hanya kepada orang-orang tertentu saja. Karena hantu itu juga melihat tingkat spiritual dan pancaran aura dari orang itu, Val. Dan hantu pun banyak jenisnya, Val. Ada hantu yang cuma ingin nakut-nakutin kita aja, tapi ada juga hantu yang benar-benar bisa mencelakai kita. Contohnya hantu yang aku temui kemarin, Val. Dia cuma ingin menampakkan dirinya saja, tidak lebih. Karena dia melihat tingkat spiritualku karena aku bisa merasakan kehadiran mereka lebih tinggi dari orang-orang biasa. Aku pun sudah sedikit bingung dengan apa yang Khalil jelaskan. Tingkat spiritual? Apa pula itu? Aku sama sekali tidak mengerti sedikit pun. Singkatnya, tingkat spiritual itu adalah tingkat kepekaan kita terhadap sesuatu, Val. Mungkin bisa diibaratkan seperti itu. Lalu Khalil menambahkan penjelasannya kembali. Dan lagi, jika pancaran aura orang tersebut banyak jahatnya, hantu yang datang untuk menampakkan diri kepadanya bisa-bisa mencelakai dia, Val. Jadi hantu itu menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau tingkat spiritualmu rendah, tapi pancaran auramu jahat, maka hantu bisa menampakkan dirinya dan bisa mencelakai kamu. Tapi kalau pancaran auramu biasa-biasa saja, ya paling cuma takut-takuti saja, Val. Aku pun sudah mulai paham mengenai apa yang Khalil sampaikan. Tapi aku masih belum mendapatkan jawaban dari Khalil mengenai kenapa ketika Bang Ewo masih ada di rumah itu, mereka tidak menampakkan dirinya. Tapi Lil, aku masih belum mengerti kenapa ketika sepupuku itu masih ada di rumah itu mereka tidak menampakkan dirinya. Khalil pun menjawab dengan detailnya. Sepupumu katanya step kan? Kata kakekku dulu, orang yang sakit seperti itu biasanya tingkat kepekaannya di atas rata-rata orang normal. Apalagi sifat sepupumu itu juga agak nyeleneh kan? Gak takut sedikit pun sama hantu. Bisa jadi hantu itu sudah ada di sana, tapi dia menahan dirinya untuk tidak menakut-nakutimu, Val. Karena ya itu, ibaratnya sepupumu itu layaknya seorang pawang, Val. Setelah mendengar penjelasan dari Khalil, aku pun sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit mengenai dunia perhantuan itu.
dari mengapa hantu itu hanya orang-orang tertentu saja yang mereka ganggu, hingga sifat-sifat serta jenis hantu itu sendiri. Dan aku berharap hantu yang ada di rumahku saat ini bukanlah hantu yang mencelakaiku maupun keluargaku. Bersambung lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti ceritanya di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.